Allahu 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 Allah. Pertanyaan yang masuk. Cak mana kalau suami kita tak sholat tapi nyuruh kita sholat, dan cak mana supaya dia galak sholat? Ini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Ini ngajak orang berbuat baik tapi dia melupakan diri dia lewat. Allah yahdi, insyaallah Allah jadi hidayah. Saya punya keinginan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sekitar sebulan terakhir saya benar-benar menjaga salat tepat waktu dan terus membaca salawat setiap saat. Suatu malam selepas Isya, saya membaca salawat hingga tertidur. Kemudian bermimpi bersandar kepada seseorang yang duduk memakai sorban dan berjubah putih, dan ia mengelus kepala saya. Dan saya pun terbangun dan langsung bersalawat dan menangis tak henti hingga masuk waktu subuh. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah benar hal tersebut Nabi Muhammad? Wallahu a'lam bishawab. Aku punya bapak sudah 5 tahun meninggalkan aku dan ibu aku. Dia pergi sama bini mudanya. Dia pergi itu tak bawa apa-apa. Punya mana? Dia pergi sama bini mudanya, dia pergi tak bawa apa-apa. Dan dia mulai dari nol dengan bini mudanya itu. Dan sekarang beliau meninggal dan banyak meninggalkan harta warisan. Sedang mereka tak punya keturunan anak. Pertanyaannya, Ustaz, ada tak kami sebagai anak dari almarhum bapak kami itu dapat bagian? Jadi istrinya cuma dapat kalau itu hasil mereka berdua. Ada tak saling modal di dalamnya, potong dulu 2. Kalau memang saling pakai modal, terpakai modal bini dipotong 2, sisanya alam zahir. Kamil. Ya, kenapa kan? Ya. Jadi kalau ini calon anggota DPR Kota Palembang, dapil seberang 22, pelaju satu pik. Enggak ada. Enggak. Assalamualaikum. Ini kakak Ustaz Mahdi. Jadi ini tetap dapat bagian dari harta peninggalan orang tua Anda. Bahkan ibu Anda sebagai istri tuanya, karena dia meninggal kembali dan belum menjatuhkan tolak cerai, maka 1/8. Nah, karena dia dapat, jadi dia 1/8 bagian istri dibagi 2. Karena istrinya ada 2. Jadi istri yang tua karena ditinggal baik belum dicuri dapat harta, istri muda tadi juga dapat harta. Anak tetap sebagai asobah kalau diulang, ya. Kami nak nanya, kalau kita membiarkan keluarga kita menganut, jangan pakai kita tuh, terbuang aku nih. Kalau membiarkan keluarga menganut LGBT, nah macam itu leh. Tak lemah ini. Kalau kita seolah-olah LGBT kalau ini cabut deh omongan ini. Kalau membiarkan keluarga menganut LGBT hanya karena menganggap ke harta dia baik dan tidak ingat ke dia, ke jalan fitrahnya. Dia ni nak jadi lanang, batitino dan tinggal serumah dengan betino juga. Dan sholatnya cak sholat lanang padahal dia betino. Tidak bisa. Jadi harus diingatkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau kita mendiamkan maksiat,
itu sama baik kita bermaksiat. Jadi kita ingat ke kesalahan dia, biar macam mana juga tetap salah. Tambah lagi awak betino nak sholat model anak, tak ada salah. Lanang kan ada batasan aurat, betino ada batasan aurat. Kalau aurat itu buka, kalau betino sholat calon lanang tidak sah, tapi lanang sholat pakaian betino boleh. Lanang berterkum boleh, sah. Lanang berterkum sah, tadi tidak mempengaruhi. Tapi kalau betino sholat tidak berterkum calon lanang, tidak sah, auratnya terjingok. Tapi kan salah, lanang model pakaian betino tetap sah. Salah, tak boleh nyibuk boy betino. Nah ini yang agak berat pertanyaan ini. Tidak dibaca amanah, dibaca tidak masuk akal. Apakah benar kalau kita tidur sering tindihan itu gangguan jin? Kalau kita tidur sering tindihan itu gangguan jin. Kalau pecah di tindi macam ada yang ganggu. Kalau dia ada yang itu ya bisa jadi, tapi itu kadang-kadang ini pengalaman. Kalau kita yang uang ahli ibadat, lah capek nian ketiduran. Nah tahu-tahu kayak di tengah malam macam ada yang ganggu macam itu bangun ke kita untuk sholat. Bisa jadi, ya bisa jadi. Cuman kalau betino ada lagi yang hari itu nanya, apakah memang tidak boleh kita tidur itu terlentang? Tidak boleh, matilah tidur terlentang. Apa gawe tang di terlentang? Jangan ditelentang tuh. Ngeluma. Nah, kalau tidur terlentang mati. Ya Allah. Anak-anak ditangkap polisi dengan tuduhan pencurian. Padahal anak-anak cuma dikasih rokok hasil dari jual barang curian itu, dan dia tak tahu kalau itu hasil curian. Anak mohon pencerahannya. Inilah perlunya polisi untuk berhati-hati kalau sampai ada khobar-khobar yang memang. Tapi polisi kan lebih paham, lebih tahu muka kejujuran dan muka bohong tuh mereka lebih paham. Semoga mohon dijelaskan tentang orang yang mati syahid, karena saya lihat video korban di Selandia Baru, mereka semuanya tersenyum. Terima kasih. Dalam hadis disebut mati syahid itu begitu dia meninggal, dia minta lagi sama Allah. Kalau baca berkurang lagi. Mati syahid itu minta lagi balik ke dunia. Nah berkurang. Kan ngapa? Sangkit nyingok besarnya pahala mati syahid. Nah, jadi dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah, Allah ampunkan. Kecuali dosa dia dengan manusia. Gitu. Sangkit besarnya pahala mati syahid. Arti mati syahid itu yang memang mati dalam terzolimi, macam di Selandia di itu kesian nyingoknya. Tapi bagi mereka bahagia kok, senyum, ya.
kecil, yang tino, ya Allah. Cuman kalau mati ngejut macam itu, yang susah tuh kalau mati ada utang, nah tempat dia ngutang itu bingung nak nagih ke siapa. Itu. Tapi kalau untuk kebahagiaan bukan main kenikmatan. Peranan agama dalam pernikahan itu apa saja? Yang jelas menentukan. Jadi calon pengantin lanang, calon pengantin betina agamanya harus pas, Islam sama Islam. Islam sama Islam, akidahnya sama-sama benar. Kemudian lagi penentuan masalah walinya, masalah ijabnya, itu harus menentukan dalam satu pernikahan. Jadi yang masuk dalam rukun pernikahan itu harus kembali kepada ketentuan agama. Jadi jangan gara-gara wong berduit, gara-gara mantan pejabat, walaupun pernah masuk penjara, betul penjara, kawin, yang betinanya tahan melo agama dia, buyar. Ya, dah tahu mantan narapidana, cuman menangnya berduit baik. Mantan narapidana, mantan pejabat, kita orang Islam, ada kawin, engkau kita nak murtad, ala kelolo. Buyar tu jangan dipakai dewe. Bagi-bagi ke dengan wong. Apa hukumnya memajang foto-foto semisal foto wisuda, foto keluarga? Katanya malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah karena itu. Kalau fotonya terbuka aurat, kalau fotonya tertutup aurat, insya Allah tidak. Satu. Kedua, apa juga manfaatnya nempelkan foto tu? Khawatirnya kalau kita foto-foto wisuda ditempel gitu, dikhawatirkan kaki ada sifat riaknya, ambo-amboan. Jadi sebaiknya tidak usah dipajang, ya. Sebaiknya tidak usah dipajang supaya menghindari daripada perasaan yang menimbulkan kebanggaan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sayyidina Muhammad Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam wa qawmuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.